Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi umat Muhammad yang selalu istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya dan Amin. menjauhi larangan-larangannya. Pak Musrif yang kami hormati dan cintai karena Allah, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, serta para santri KTI 2025 yang kami hormati dan sayangi karena Allah. Malam ini kami dari grup 1 mendapat amanah untuk menyampaikan targib surat Al-Baqarah ayat 128 dan surat Hud ayat 47. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Taufik. Kemudian nanti rangkumannya akan disampaikan oleh Pak Adrian Ausri. Kemudian doa penutup disampaikan oleh Pak Pratiwa. Saya memandu, insya Allah nanti sampai akhir, mudah-mudahan semua kita selalu dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pembukaan. Mungkin langsung saja saya berikan ke Pak Taufik untuk menyampaikan target ayat surat Al-Baqarah ayat 128 dan surat Hud 47. Mangga Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Prawoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Bapak Musri, Bapak Fauzi, Ibu Nungki, Pak Hatta, dan Bapak Ibu sekalian santri KTI 2025. Kami dari grup 1, ini kesempatan yang kedua, pekan 27, 17 Oktober 2025. Ada anggota 8 orang, insya Allah hampir hadir semua ya. Baik, ada 2 surat yang ditugaskan kepada kami. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 128, kemudian surat Hud ayat terhalang ini ya. Terhalang 47. 47 ya. Ini saya geser gimana? Saya ke atas dulu, sini deh. Oke. Ya, baik. Ini kelihatan semua ya Bapak Ibu ya? Dicoba digerakkan Pak. Kecil. Bisa dibesarkan Pak Taufik, kurang Besarin besar. ya. Besarin. Dibesarin. Nah. Ya. Sampai ukuran 80% coba Pak Taufik. Lagi sedikit lagi. Sedikit lagi Pak. Ini mungkin ini saya tutup dulu kali ya. Supaya oke. Ini udah nggak lama zoom nih. Sedikit lagi Pak. Udah geser ke kiri, udah cukup. Tapi geser ke kiri bar geser ke kiri, bar bawah. Baik. Nah, itu. Gini kan? Ya. Ya. Terus. Sampai ke kiri Pak. Ya udah. Lagi. Ya udah cukup. Ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa lebih lancar dan cepat selesai. Saya bacakan suratnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Pertama, Robbana terdiri dari Robba dan Na,
Ya Tuhan, artinya roba Tuhan, Tuhan kami mudhof ilaih, nakiroh mansub dengan domir mutasil na, dan dengan huruf nida mazhuf ya. Kemudian selanjutnya baris ketiga waw atof, huruf atof. Nah, dalam sini setelah kita periksa ini adalah ziyadah mautuf ke ayat sebelumnya 127, yaitu kalimat takobal. Ya. Kemudian baris keempat kalimat fi'il amar ij'al, Ij'al. ya ij'alna, ij'al fi'il amar domir anta wazan 1. Kemudian diikuti oleh domir mutasil mansub nahnu. Ini nahnunya tersembunyi ya. Mazub dia harusnya ada. Tidak tertulis. Kecoret mungkin. Ini domirnya adalah nahnu. Kemudian ini langsung ke nahwu aja ya. Tadi 1, 2, 3, 1, 2 ninda munada kita kosongin di sini. Kemudian waw atof juga kosong. Kemudian ij'alna, ij'al fi'il fa'il. Kemudian na-nya itu adalah domir nahnu sebagai maf'ul bih pertama. Muslimaini ini adalah isim nakirah yang musanna, ada double ganda, dan posisinya nasab. Posisi nasab, i'rabnya nasab, dan dinawunya adalah maf'ul bih yang kedua. Kemudian baris ketujuh laka, idofah jar majrur, la pada ka engkau, domir mutasil anta majrur, di jar majrur. Saya angkat dulu ke atas, dan ini adalah sebagai hal yang jadi ini ada fi'il fa'il, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2, kemudian hal. Kemudian baris ketiga itu waw atof dan. Kemudian 10-11 min zurriyati. Min zurriyatina, yaitu huruf jar min, kemudian zurriyati keturunan atau anak cucu, nakhirah majrur mudhof. Mudhof ilaihnya adalah domir mutasil nahnu. Di sini mudhof ilaih, kemudian jar majrur, kemudian ini sebagai maf'ul bih ghairi sharif yang pertama. Kemudian lanjut yang ke-13 ummatan. Umat artinya umat, dia isim nakirah muannats mufrad, nasab i'rabnya. Kemudian diikuti oleh muslimatan, orang-orang yang tunduk atau patuh. Isim nakirah muannats mufrad juga nasab, dan ini adalah naat ke ummatan. Ya. Naat ke ummatan. Kemudian laka jar majrur sama seperti yang di atas tadi. Jar majrur domir mutasir dengan domir anta. Nah, sampai dari 10 sampai 16 ini adalah maktuf. Ya, waw di sini adalah waw atof yang maktuf kepada 58. Bentar, kita angkat dulu. 58. Jadi mulai dari domir mutasil sebagai maf'ul bih sini, kemudian min zurriyatina ummatan muslimatan, laka itu adalah maktuf ke 58 di atas. Dan dia di posisi nau tadi min zurriyatina itu adalah maf'ul bih
berupa berbentuk goiri sorif. Ini kita anggap sebagai maf'ul bih pertama. Kemudian maf'ul bih keduanya adalah ummatan. Sedangkan Ummatan muslimat. ya, Ummatan muslimatan. ummatan muslimatan. Ya, baik. Itu adalah maf'ul kedua. Kemudian lakanya itu adalah jar majrur yang berkedudukan sebagai hal di sini. Kemudian 17 dan seterusnya, dan wa dan itu huruf athof. Kemudian ari ini domir, masuk kami artinya tunjukkan. Fi'il amr domir anta wazan 7. Kemudian 19 itu adalah domir mutasilnya dari arina, mansub, dan itu sebagai maf'ul bih pertama. Kemudian munasikana ini adalah manasik ya. Iya. Manasikana. Ini adalah mudhof ilaih. Manasika sendiri adalah isim nakirah jamak taksir, mudhof. Dan berikutnya adalah domir mutasil nahnu sebagai mudhof ilaihnya. Dan kalimat sempurna perintah ini wa arina manasikana itu maktuf ke 48 di atas. Dan posisinya di nahu tadi, fi'il amar tadi adalah fi'il fa'il, kemudian domir mutasil nahnu sebagai maf'ul bih pertama, kemudian idofah manasikana itu maf'ul bih kedua. Lanjut 22, baris 22, hatof lagi, watub alaina, ya, dan terimalah tobat atas kami. Fi'il amar domir anta wazan 3, kemudian alaina jar majrur dengan domir mutasil nahnu sebagai majrurnya, dan ini kalimat sempurna ini adalah atau maktub kepada 48 di atas tadi. Kemudian ini adalah jumlah ismiyah selanjutnya dari 26 sampai 30 yang sempurna juga. Innaka antat tawwabur rahim. Inna huruf taukid, inna nasaba rafa'u, artinya sesungguhnya, kemudian domir ka sebagai isim inna, ya, domir munfasil nasab, artinya engkau. Kemudian anta ini adalah seperti kita ketahui ini adalah domir yang terpisah munfasil, dia sebagai penguat taukid daripada domir ka yang sebelumnya, sehingga ini kita gabung mulai dari isim innaka dan anta ini sebagai mubtada sesuai dengan kesepakatan KBI, ya. Kemudian at-tawwabur rahim, at-tawwabu itu adalah maha penerima tobat, isim ma'rifat rofa, ya. Ini adalah khobar pertama dari inna di atas. Kemudian ar-rahim, ar-rahimu dia rofa, isim ma'rifat, khobar inna yang kedua. Mubtada khobar 1 dan khobar 2. Kemudian artinya tadi ya Tuhan, ya Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana Tuhan kami. Kemudian waja'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami berdua, karena tadi musana, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk atau patuh kepada engkau. Kemudian di alinea ketiga, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada engkau. Ini dari lafaz wa min zurriyatina
ummatan muslimatan laka. Dengan fi'ilnya adalah ij'al tadi. Kemudian yang berikutnya terjemahnya adalah dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Kemudian yang terakhir tadi, dan terimalah tobat kami. Terimalah tobat kami, dan terakhir, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Karena ada khobar 1 dan khobar 2. Penerima tobat lagi penyayang. Dan di sini nida munada, kemudian jawab nida munadanya adalah mulai dari baris keempat, waja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimina laka wa arina manasikana wa tub alaina. Nah, sampai situ adalah kalimat jawab daripada nida munada. Ini yang untuk surat Al-Baqarah 128. Sebelum kita melanjut ke Bagan, apakah ada pertanyaan di sini dulu atau kita lanjut Pak Musrif? Ke Bagan dulu aja, Bagan ya, baik. baru diskusi. Kami menyediakan 2 format Bagan. Kita lihat satu-satu dulu. Pada hakikatnya kami anggap sama. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini saya kayaknya harus gini dulu deh, biar lapang. Ya, ini adalah kita lihat tadi. Ini cukup jelas ya, Bapak semua ya, Ibu-ibu ya. Ya. Nampak ya? Oke. Sebelah kanan ya Tuhan kami, Rabbana, itu adalah nida munada. Kemudian kalimat jawab nida munada, panggilan. Itu rangkaian ada 3-4 kelompok di sini. Ya, kemudian saya lanjut dulu. Di terakhir nanti adalah innaka antat tawwabur rahim, mubtada, khobar 1, khobar 2. Dan warna kuning itu adalah secara warna dia selevel. Ya kan? Nah, yang pertama tadi waja'alna muslimaini laka. Nah, ini yang warna hijau ini tulisannya di sini adalah fi'il fa'il, kemudian maf'ul bi 1, maf'ul bi 2, kemudian dan hal. Ini kita kurungin supaya menunjukkan kelompok yang ini. Kemudian ke atof yang berikut, wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka, mirip, tetapi wa min zurriyatina itu ummatan, wa min zurriyatina ummatan muslimatan itu laka ya. Wa min dzurriyyatina, wa min dzurriyyatina. Ya, itu maf'ul bi pertamanya, sorry. Ya kan? Kemudian ummatan muslimatan itu adalah maf'ul bih kedua yang ini. Kemudian lakanya sebagai hal. Lanjut, kalimat berikutnya adalah wa arina manasikana. Ya, ini yang kelompok yang ketiga ini, fi'il fa'il maf'ul bi 1, maf'ul bi 2. Ya, warina tadi fi'il amar, kemudian manasikana adalah maf'ul pertama, kemudian Manasikana yang kedua, Pak. Nanya yang pertama. Ya, betul. Terima kasih. Pak Peroto ya? Iya. Nadomir pertama sebagai maf'ul pertama, kemudian manasikana sebagai maf'ul kedua. Kemudian lanjut kalimat perintah berikutnya, atof, watub alaina. Watub alaina, dan terimalah tobat kami, itu fi'il fa'il maf'ul bih. Dan terakhir adalah innaka antat tawwabur rahim, mubtada, khobar 1, khobar 2. Demikian untuk surat yang pertama, Al-Baqarah ayat 108. Dipersilahkan sebelum Kembali ke tabel. Silakan Pak Prawoto. Mangga kalau ada pertanyaan atau ada koreksi dari apa yang
kami telah diskusikan kemarin, sudah disampaikan Pak Taufik tadi. Enggak, Bapak Ibu? Pak Prawoto, boleh saya? Ya, silakan Bu. Nomor 24, Pak. 24 ya. 24 Pak Baik. Taufik. Nomor 24 itu kan jar majrur ya. Alaina. Nah, itu kan maf'ul bih ghair sharif mungkin ya. Ya, ya. Kurang GS ya. Ya, Oh iya, betul Bu. GS ya, Bu. Ya, Ya. betul. Ya. itu yang pertama. Oke. Yang keduanya kan ini kan atof semua ya Pak ya. Mm-mm. Hmm. Terus ketika di kanannya ini kan tidak diberi warna. Sedangkan di sini tidak ada penyambungnya apa gitu ya. Kalau misalkan di kanannya ada bagian apa gitu yang warna apa gitu semuanya itu mungkin bisa kaitannya ke sana. Tapi kan di sini nggak ada ya. Karena kan apa nida munada dan itu mah hanya uslub saja tidak mempunyai beban i'rob ya. Ya. Dan di sini kan berarti tidak ada hubungannya kalau misalkan ini kosong tidak berwarna kalau menurut saya ya. Jadi di Berarti sini kuning semua ya, Bu ya. kalau menurut saya karena memang eh, tidak ada kaitannya apa warnanya apa misalkannya di sebelah kanannya apa yang mengaitkan kelompok satu dengan kelompok dua itu apa gitu. Sehingga nanti kan Ibu, maksud Ibu yang ini kali ya, yang warna sekarang putih itu kosong ya? ya Mestinya kuning kan, gitu maksudnya kan? nggak tahu. Oh ya pokoknya ini mah menurut saya. Jadi ini harus wajib diwarna kalau misalkan tidak Iya. diwarna karena tidak ada kaitannya. Jadi kan kalau ini kan kaitannya atof ya. Kecuali kalau misalkan di soal-soal sebelumnya itu kan ada pengaitnya di kanannya warnanya apa gitu ya. Misalkan warna kuning di sini hijau semua misalnya nah, itu ada pengaitnya Saya masih jawab, Bu. dalam situ. Saya jawab. Boleh? Saya pikir Ibu betul rasanya. Saya pribadi Pak Paroto ya, ini memang kelupaan aja mungkin ya. Setahu saya dari Pak Musrif juga ini kasih warna kuning mestinya. Kuning semua gitu. Ya. Betul Ya. Pak Musrif ya? Masalah itu dikasih kuning atau kosong itu sebetulnya tidak terlalu penting karena Bapak sebetulnya jawabnya adalah lihat di kolom I dan J, Bapak sudah mengikatkan itu dengan kata apa itu? Kolom I dan J. Kolom I Iya. dan J. Tulisannya apa? Dengan I dan maktub. J. Maktuf. Maktub. Sudah ada maktub ya. Nah, itulah pengikatnya. Tadi jawaban ke Ibu Lisma harusnya. Bu Lisma, kuning yang atas dengan kuning yang bawah, walaupun sengaja ada penyekat namanya wau, tapi waunya adalah wau yang dihubungkan oleh maktub 5 ke 8. Terus di bawahnya lagi apa? Di bawahnya lagi maktub 4 ke 8. Terus di bawahnya lagi maktub ke 4 ke 8. Nah, Bapak harus mampu menjelaskan kenapa yang dua di bawah maktubnya 4 ke 8, sedangkan yang di atas coba lihat. Coba lihat naik, maktubnya 5 ke 8. Nah, itu yang harus dijelaskan ke Bu Lisma. Silahkan. Ya, Bu Lisma. Yang pertama yang 58 ini kita lihat 5-nya mana kan gitu ya. Karena di sini mulainya bukan dari fiil fa'il di sini waw ataf di sini yang 9 10 ini langsung ke wa min zurriyatina. Fiilnya mana? Fiilnya adalah ajal. Maka dia min zurriyatina ini adalah maktuf kelima itu mulai dari 5 nahnu ini. Domir mutasirnya gitu. Maf'ul bih. Maf'ul bihnya gitu. Makanya di sini juga maf'ul bih. Gitu. Oke. Kalau yang bawah ada fiilnya ya Pak ya. Kalau di bawah kenapa 48? Karena di sini tunjukkan fiil amar kan wa arina dan itu adalah mengacu kepada waja'alna nunya di sana. Waja'alna. Makanya 48. Oke. Diskusi mungkin dikit Pak Taufik, mungkin sedikit saya bertanya atau diskusi lah dikit ya. Baik. Yang nomor itu wawu yang paling atas, atof yang paling atas. Paling atas ya. Ya, itu
huruf atof. Kenapa mesti ziyadah? Terus kemudian menurut saya itu kan itu maktuf ke ayat 127, di situ ada apa tuh tulisan kecil ya? Takobal ya. Iya, Artinya takobal itu kan fiil ya. iya. Kalau fiil mestinya dia atofnya yang maktuf itu apa gitu loh maksud saya. Jadi itu mestinya ada satu kolom lagi dari aj'al atau ya sampai bawah itu sampai mana ini? Karena ada atof lagi di 9 jadi masih sampai ke bawah. Itu maktuf ke ayat sebelumnya gitu loh maksud saya gitu. Jadi bukan ziyadah itu tetapi memang atof itu tapi bahwa yang atof itu adalah yang ada fiilnya gitu loh. Jadi bukan ziyadah. Kalau ziyadah itu kan bisa dihilangkan ya. Nah, itu satu. Kemudian kaitannya jadi robana di sini kayak apa istilahnya ya? Kayak menyisip gitu kalau dikaitkan dengan yang sebelumnya. Itu yang saya nggak tahu apakah diskusinya di situ robana ini jadi apa gitu. Saya itu aja pertanyaan sebenarnya. Baik, saya sebelum saya menjawab ada dari member saya dulu, member kita dulu grup 1. Ini sebenarnya di pekan berapa ya? Ini persis sama udah jelaskan oleh Pak Musrif waktu itu tentang ziyadah itu. Karena memang ini bukan kalau kita tidak melihat surat sebelumnya, ya kan, dia kan berarti kan apa namanya istinah begitu jadinya. Nah ini ternyata nyambung ke sana. Ziyadahnya itu karena dia tidak diterjemahkan. Karena tidak diterjemahkan, betul. Wahnya itu tidak diterjemahkan dan langsung jadikanlah. Betul. Makanya ini nggak ada dan di sini di terjemahnya. Iya. Langsung. Jadi ziyadah. Pak siapa tadi? Pak Imron? Pak Imron gimana? Iya. Maksud saya itu kan di situ ada maktuf ke 27 ya. Tapi yang 127. Ya, di 127. Itu yang dimaktuf itu yang mana gitu di sini gitu loh. Bukan apakah semuanya sampai bawah atau dari ajengal aja. Ajengal sampai ke mana itu? Sampai 8 atau sampai ke berapa itu? 12 ya? Iya. Maktuf. Oke, baik. Saya ulangi penjelasannya. Seperti Pak Pratiwa katakan tadi, waw itu menjadi ziyadah karena sebetulnya di situ tidak dipergunakan lagi, langsung aja robana itu ya, alna dan seterusnya. Sehingga ziyadah. Makanya oleh karena itu harusnya strip miring di situ, pilihan atau wawunya itu seolah-olah dia mengkaitkan dengan siapa? Dengan robana sebelumnya di 127. Sehingga 1 dan 2-nya itu seolah-olah selipan. 1 dan 2-nya robana di sini tidak perlu lagi karena itu adalah dimaktub dengan si wawu. Jadi ini sebetulnya redundant, ini 2 kali. Pertanyaannya Pak Imron benar. Kalau begitu nulisnya jangan di situ seperti Ibu Lisma bilang tadi juga. Jangan di situ nulisnya. Boleh juga sih gitu ya. Di mana nulisnya? Nulisnya adalah di kolom I. Ada kolom I. Kolom I tulisannya apa? Kolom O. Kolom I. Kolom O tulisannya apa itu? Ini kolom O tulisannya apa? Kalimat jawab. Kalimat jawab nida munada. Nah, di situ boleh sebetulnya kalau mau ideal-idealan ya. Walaupun sebetulnya ditulis di situ sih sebagai keterangan nggak apa-apa, hanya sebagai guide saja, boleh ziyadah, boleh maktub. Tapi kalau mau benarnya seperti Ibu Lisma pikirkan, harusnya di kolom O itu setelah dia kalimat jawab nida munada, koma, maktub ke takobal di ayat 127. Tulisannya tuh tegak juga warna merah gitu, walaupun di situ nida munadanya warna biru gitu loh.
Itu yang idealnya di situ, gitu ya. Kenapa? Karena yang dimaktubnya apa tadi Pak Imron bilang? Jawabannya Ibu Lisma, yang dimaktubnya dari 4 sampai 25. Karena apa? Robananya nyambung dari sana. Di sana di atas 127 bilangnya robana takobal mina. Di sini robana iz alna dan seterusnya sampai bawah begitu. Jadi yang dimaktubkan apa? Jawaban nidaknya yang dimaktubkan gitu, gitu kan? Iya, Setuju? iya setuju. Oke. Setuju. Ya kita nggak nulis seperti itu, tapi keterangan Pak Musri seperti itu. Ini Iya, kan iya, saya katakan tadi menjawab Pak Imron yang sudah dijawab Ibu Lisma itu yang idealnya tulisan maktubnya tidak di wawunya tetapi di kanan. Tapi saya juga menjawabnya ditulis di sana saja. Udah ngerti maksudnya karena ini adalah yang yang dimaktubkannya adalah satu rangkai seluruhnya ke bawah di bawahnya wawu gitu maksudnya. itu saya tambahkan juga di sebelah yang vertikal yang di kalimat jawab. Tapi rasanya di sebelah kiri disorot itu cukup ya, karena Ya boleh. kita Makanya maaf. saya tidak membuat bahwa harus di kiri atau di kanan karena dua-duanya hanya keterangan. Ya. Karena ketika itu hanya boleh memilih ziyadah atau gitu, maka di situ paling ditambahi strip miring setelah ziyadahnya, Pak. Iya. Setelah Tapi ziyadah. nggak di baris wa atuh Pak ya? Ya Harusnya memang di harusnya baris tidak di aja. baris wa, tapi di kolom Di baris barusan. Itu yang benarnya gitu ya. Tapi di baris wa-nya itu hanya sebagai Atau informasi lah ziyadah. gitu kira-kira. Sementara saya tulis di sini ya Ya boleh, itu lebih di bagus. uslub, Double gitu jadinya di sana juga, di uslub. di situ juga gitu ya. Boleh. Terus yang itu Pak, yang bagannya Pak mau lihat Pak? Boleh Bu, pengen tahu ya Bu ya. Ini Pak, apakah ini yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya, ini kan dihubungkan dengan wawa, apakah emang nggak harus pakai garis-garis apa Pakai sedih garis juga itu. nggak itu? Harus Garis pakai garis putus-putus. itu. Iya, bandel tadi Bu, udah saya kasih tahu Bu. Di last minute tadi itu saya sama Pak Pratiwa mendiskusikan ini apakah kita kasih guru putus-putus. Sementara kita nggak kasih, saya maksudnya karena komputer ada di tangan saya. Alasannya tadi argumennya adalah karena ini di kalimat jawab Ninda Munadani ini atof, kelompok atof gitu. Itu aja sebenarnya. Nah itu diserahkan kepada forum lah. Itu aturannya harus dikasih garis putus-putus. Garis Saya putus-putus. putus-putus. Baik. Jadi kan nggak ada maksudnya hubungannya apa kan? Jadi kalau ada garis mah kan berarti oh iya, berarti ada Satu- makanya tadi gambarnya kosong-kosong itu kan saya juga jadi ini hubungannya kemana gitu makanya. Mungkin saya nggak bisa ngeliatin. Saya pernah melihat juga, mungkin saya keliru ya. Di sekelompok atof tuh nggak dimunculin itu. Nah itu yang ada di Ada pikiran. Pak, ada. Ada ya. Selalu ada itu, selalu. Selalu ada. Nah ini dengan tadinya mengurung seperti ini itu menunjukkan ininya sebetulnya satu rangkaiannya. Ini Dari kemarin komputernya Pak Imron agak bermasalah ya Pak. Pak Imron apa Pak Taufik? Pak Taufik. Pak Taufik, kok maaf Pak Imron. Ya. Pak Imron soalnya tadi Pak Taufik, Imron jangan maaf, didiam. maaf, Pak Imron. Maaf Pak Pramoto. Pak Taufik. Oke, kembali ke tabel. Tadi sebenarnya ini alternatif hal yang sama kita buat seperti ini Pak Musri atau Bapak Ibu sekalian. Kita buat vertikal ke bawah begini sebetulnya. Pak Taufik, kalau pakai buat ke bawah sangat sulit menjelaskan ke atas. Jadi ke bawah itu hanya kalau sudah mepet dan sama sekali tidak bisa Nggak ada lagi, space. gitu ya. Baru biasanya itu yang terakhir. Tapi Iya. kalau itu ruangan masih banyak gitu, Bapak seperti ini. Baik. Kalau darurat Cukup ya. Pak, itu hanya Enggak, tadi darurat. awalnya terus gini. space-nya nggak ada. Awalnya tadi ini setelah direkonstruksi ulang, tadinya nggak muat ini.
tadinya nggak muat, maka muncul ide kedua. Ini Pak Pratiwa loh tadi yang muncul ini. Ya. Yang kedua nih Pak Pratiwa tapi bisa munculkan ini. Oke. Pak Taufik, itu Ya, kalau baik. bikin garis-garis ini kan bisa ya, tapi Yang garisnya kepanjangan. dibedain nggak yang ini, yang garis yang antara, yang itu kan yang ada ini yang atofnya kan nggak pakai fiil yang pertama itu ya. Kalau yang belakangan ada fiilnya teratofkan, ini atofnya kan hanya di maf'ulnya ya. Iya. Itu Yang pertama enggak. perlu titik, perlu garis pisah nggak ini? Oh iya ya, Yang ngerti. pertama nggak perlu kelihatan. Kalau mau ini dikasih ke sini panah ke sini gitu ya. Nggak tahu. Rantai aja. Ya, ya. Dibuang atau ganti titiknya beda, jadi nggak tahu. Pak Imron jeli emang. Atau garisnya dikecilin di Lengkungin garisnya. Mungkin Silakan balik ada lagi garis- ke tabel. Ada garis lengkung ini ke sini kali Pak. dibikin lebih lurus Balik lagi ke tabel, Pak. yang Tabel, Pak. atau Taufik. Bangga, silakan kalau masih ada. Izin Pak, izin Pak. Pak Nurham. Mangga, Pak. Ya, untuk ini aja mohon penjelasan aja Pak, nomor 13, 14 itu Pak. Ya. 13, 14 itu kan 14-nya naat ya, itu berarti sifat ya Pak ya. mahmudnya nggak ada. Ya, garis tegaknya kalau biasanya kan pakai MSF gitu Pak. Oh iya Iya, iya. betul. Nah, Betul. Ya. Komputernya error kemarin ya Pak Taufik ya. Oh, iya. Nggak ada kemarin. Kita diskusi. Nggak boleh ada alasan. Lupa aja, udah. Terus satu lagi Pak, nomor 8 Pak. Ya. Nah, itu domir mutasil kok pakai ada anta ya Pak ya. Itu padahal K-nya itu kan domir mutasil juga. Sebentar, yang barusan jadinya ini ya, apa tadi? MSF Pak. MSF Pak, MSF. S MS. besar, F-nya kecil. S F. Iya. ya Gitu kan? ya Iya. Oke, kita langsung koreksi pokoknya. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Terima Tadi apa? kasih. Yang nomor 8 Pak. 8. 8. K itu kan domir mutasil kok terus di situ tambah anta itu Pak. Mohon penjelasan aja Pak. Ke kopi kayaknya. Masuk pakai dengan anta, Pak. mutakallim. Iya. Ke kopi kayaknya. Nggak ada, harusnya memang domir mutasil, Mutasil. majrur Ya, gitu betul. aja. Antanya dihilangin. Hilang. Antanya dibuang. Jadi Pak itu akan tadinya mungkin menjelaskan domir mutasil di mana munfasilnya anta. Mutasil Oh, karena udah munfasilnya anta. Iya. baik. Baik, karena biasanya yang dimunculin kalau mustatir ya, gitu ya. Ya kalau fiil Pak biasanya. Ya, kalau mustatir, domir mustatir baru kita sebutkan Ya, antanya gitu misalnya. Ya kalau mustatir anta itu karena dia rofa. Ya. Saya Kalau hapus ya. munfasil ini nempel kan tidak harus rofa, jadi tidak Ya, baik. memilih anta, milihnya k. ya. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama Pak Nur Terima Hamdani. kasih Masih Pak. Nur Hamdani. Siap. Ada Dari- lagi silakan. Udah dipenuhi ya? Langsung Ada lagi Kalau saya boleh tanya, silakan. Pak ya Widi. terima kasih. Itu yang masih yang 13, 14 itu apakah yang 13, 14 itu nggak lanjut ke 15, 16 sebagai mausuf sifat? Sedemikian hingga 13 sampai dengan 16 itulah maf'ul bih 2. Jadi ditulisnya di sini maf'ul bih 2, padahal di atas sudah ada maf'ul bih 2 juga. Kenapa nggak bikinnya jadi maf'ul bih 3 itu atau maf'ul bih 4? Karena biasanya juga maf'ul bih ghairi sharih itu dianggapnya juga sebagai maf'ul bih. Mohon maaf, ini terlalu dekat jalan ya. Motornya, doa ampun deh. Mohon maaf. Saya Silakan ulangi. Pak Pratiwa atau Pak Prawoto deh sebelum saya jawab. Apa tadi sudah Atofnya ke cukup sana. jelas pertanyaannya. Kalau pertanyaan saya itu di atas ini kan nomor 6 sudah ada maf'ul bih 2, kemudian nomor 10 sampai ke mana tuh 12 itu maf'ul bih juga, tapi kenapa bukan maf'ul bih 3 gitu kan, walaupun dia Kan ghairi atof, sharih. Pak. Kemudian Kalau atop, Atof, kalau Pak. atop dianggap satu, Pak. Iya. Kan atop atof. dianggap satu lagi. Iya. Iya. Nah, Oh, Atof itu sebenarnya itu isi apa fiilnya di mahdhuf itu ya.
Iya. Sebenarnya itu kan waj'al min dzurriyyatina ummatan Waj'al. muslimatalak gitu kan ya? Ya. Ya. Ya, Kira-kira oke. seperti itu, Pak. Paham. Jawabannya. Oleh karena Yang itu kedudukannya pertanyaan sama yang dengan tadi yang yang di pertama atas. mengenai mausuf sifat sampai dari nomor 13 sampai 16 bagaimana? Apakah dia sebagai maf'ul bih 2 saja tanpa hal atau Bisa, memang Pak. dipecah 2? Bisa kalau lakanya jadi maf'ul bih dari muslimatan. Muslimatan itu kan isim fa'il ya. Iya. Jadi lakanya jadi apa? Maf'ul bayyinah dari Kemarin dalam muslimatan. diskusi ada dua versi begitu, Pak. Kalau lakanya menjadi maf'ul bayyinah dari muslimatan, maka maf'ul bih duanya itu jadi satu dengan laka gitu. Sampai umatan muslimatalak gitu. Iya. Iya, Pak. Tinggal mana yang dipilih. Kemarin akhirnya dipilih ini ya, Pak Iwa ya. Iya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar, jawabannya belum clear tadi. Yang pertama itu Pak Widi ya. Jadi begini menjelaskannya. Itulah pentingnya misalnya wau dikasih putih. Kenapa? Untuk menunjukkan itu adalah 2 kalimat. Yang di atas 1 kalimat, yang di bawah 1 kalimat. 10 dan seterusnya 1 kalimat. Yang jadi 5 sampai ke 9 1 kalimat. Maka dikasihlah putih. Begitu. Ya. Nah terus kok kalimatnya tidak sempurna yang 10 sampai 16 kan gitu. Ya, itu hanya terdiri dari maf'ul bih karena itu tidak sempurna, karena itu kalimat baru, maka maf'ul bihnya 1 lagi, yang 10, 11, 12 gitu. Maf'ul bih 1 lagi, maf'ul bih 2 hal. Oh, berarti ini ada kalimat badan doang, maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 hal. Kepalanya mana? Makanya pakai maktub ke 58, itu artinya kepalanya fiil fa'ilnya di atas, diambil gitu. Iya, Pak. Jadi artinya pertanyaan tadi kenapa tidak jadi maf'ul bih 3 dan 4? Karena itu kalimat yang berbeda. Taunya kalimat yang berbeda karena ada wau, karena ada yang warna putih di situ, gitu. Kalau tidak ada wau, betul Bapak, bahwa yang dijadikan 2 orang yang tunduk patuh itu, tapi kemudian di bawahnya akan juga dijadikan jadi keturunan kami. Nah, dan gitu ya. Jadi itu adalah menjadi maf'ul bih ketiga, keempat gitu jadinya. Kalau tidak ada wau. Kalau ada wau menjadi berbeda penjelasannya. Begitu. Jadi itu 2 kalimat yang berbeda aja, maf'ul bih 1 lagi, maf'ul bih 2. Gitu. Ya, Pak. Baik, Pak. Kemudian tadi Kasih. jawaban yang kedua belum tuntas. Kalau yang 15 dan 16 itu mau diambil sebagai maf'ul bih goiru sorih kepada 14, berarti nanti itu jadi anak kalimat warnanya jadi biru, tapi maf'ul bih 2 nomor 13 dan 14 jadi ke bawah kuningnya di kanan gitu ya. Dengan catatan, maka nomor 14 jangan hanya ditulis isim nakiroh. Wajib di situ sebagai isim apa? Pak Patiwa? Fa'il. Isim fa'il, Pak. Isim fa'il. Nah, jadi situ harus ada isim fa'il. Karena hanya isim fa'il yang boleh memiliki maf'ul lagi di bawahnya anaknya gitu ya. Gitu. Oke. Konsekuensi nanti warna juga berubah masuk ke sini. Iya, jadi berubah memang. Ya, yang bawah ada hijaunya, Pak. Nanti. Iya. Kita pilih ini aja, Pak Nurani ya. Ya. Kita pilih ini Kalau aja lah. bagannya ngikutin ini soalnya bagannya. Iya, itu makanya, ya kan. Oke, Ini aja kan Pak Musrif mau nanya, Pak Musrif boleh? silakan. Oh, Ini, Pak Fauzi jangan nanya loh. Kenapa emangnya? Pak Musrif, ini saya kebetulan saya tidak mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, sehingga pada wow yang pertama itu saya tidak cantumkan apa-apa gitu, Pak. Gimana kalau itu kita hubungkan ke yang sebelumnya gitu, Pak? Oke, pertanyaannya tinggal ditanya nomor 3 itu wawunya Bapak pasangkan sebagai ke atas, Pak, ke atas nomor 3.
Nomor 3, Pak. Baris 3 Nah, berarti. nomor 3. Jadi Papa Uji tidak mau pakai yang merah. Yang merahnya semuanya Ya, dibuang aja. betul ya. Jadi Nah, konsekuensi kalau itu dibuang, lihat nomor 9. Lihat nomor 9. Huruf 9. atop doang kan? Ya, Nah, kalau ada begitu tulisan cuma huruf atop, dicek ada tulisan maktub nggak di bawahnya, di nomor 10 ada, dan seterusnya. Ada kan? ada. Berarti itu wawa atop untuk menghubung sebagai penghubung gitu Iya, kan. iya betul. Jadi kalau kemudian huruf atop koma haliyah, maka kalimat di bawah itu nanti sebagai hal kepada yang di Hal. atas gitu kan. Iya, Tapi kalau iya. ada huruf atop tulisannya istinaf, berarti kalimat baru tidak berhubungan dengan di atas kan gitu. Ya, ya. Nah, kalau di nomor 3 Iya. tidak dikasih merah, orang masih bertanya, ini kok nggak ada maktubnya? Maktub kemana? Berarti bukan wawu Enough. atop. Oke, kalau begitu tidak ada maktubnya berarti bukan wawu atop. Kedua, tidak ada tulis istinaf. Oh, berarti ini juga bukan kalimat baru setelah berhenti robana. Ini masih berhubungan gitu ya. Oleh Iya. karena itu harus ada penjelasannya, pilihannya. Boleh jadi ziyadah, artinya robana yang 1, 2 ini yang dipakai, robana gitu. Iya. Idana dan seterusnya. Itu begitu, seolah-olah wa-nya tidak perlu diabaikan. Tetapi ini nyelip redundant 2 kali, itu untuk pengulangan ya. dihubungkan bahwa kalimat mulai dari 3, mulai dari 3, dari 4 sampai 25 yang disebut jawab nida, itu sebetulnya berhubungan dengan di atas. 1, 2, 7. Robana takobal mina. Oh, robananya diambil yang atas gitu. Jadi 1, 2 yang ini tidak dibutuhkan sebetulnya. Jadi yang dijiadahnya adalah justru 1, 2 kalau itu dimaktufkan. Jadi 2 pilihan memang gitu. Iya, iya. Bisa sebagai ziyadah, bisa sebagai wawu yang mengatofkan. Tapi kalau yang diatofkannya harus di kolom O yang tegak. Tadi kata Bu Sulisma, yang tegak ditulisnya, yang dimaktubnya gitu. Tapi merah di situ tujuannya adalah untuk memberi keterangan. Ingat bahwa ini pun sebetulnya kalimat berikutnya adalah maktub ke takobal. Cerita apa takobal? Adalah doa, ya Tuhan kami, Robana. Oh iya, ini padahal sudah ada kan di atas. Iya, itulah namanya redundant 2 kali gitu. Pengulangan. Jadi yang merah ini sebagai aja tanda pengingat aja. Ya, dari dulu juga itu untuk memang. Ya kan? Ya. Jadi kalau dia ada maktub, berarti di bawahnya ini kan ada tuntutan untuk maktubnya yang mana gitu kan, seperti tadi pertanyaannya gitu. Tapi kalau dia nggak ada keterangan mengenai maktubnya kemana, dari mana kemana, berarti ziyadah aja yang penting. Iya, betul. Harus cek ayat sebelumnya. Ya, boleh. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Harus ada keterangan di sini. Kak, udah. Jadi dua-duanya udah, Pak Uji. Tadi pakai ziyadah silahkan di situ. Ya. Kalau mau pakai maktub kemana, di kanan di O sudah ada. Ada di O tuh. Oh iya. Biru, Pak, biru. Tapi harus di baris 4. Sorof dia, di sorof dia harusnya. Bukan di baris 4 maktuf ke ininya di baris 4. Jadi yang dimaktufkannya itu fiil ini ya. Mulai dari 4 sampai 25. Ya, mulai 4 sampai 25 ya. Itunya apa? Jawab nidanya yang dimaktub. Oh gitu. Ini di sini nih, di sini. Ya. Sini. Baik, Pak, udah ya. Di sini ya Pak Fauzi ya, di kolom Ya, itu. Oh. Sudah kita lanjut karena Baik. Kalau sudah tidak ada ayat berikutnya, Pak Taufik. Oh, kirain ditutup doa tadi. Kedua, Pak. Baik, lanjut. Surat yang kedua, Hud 47. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lengkapnya mulai dari qala ya. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa libihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Baik. Kita mulai dari Robbi. Robbi ini ninda munada yang ya ma'zuf. Ya Tuhanku, aku.
Maaf, ya Tuhan ya, harusnya ya Tuhan ya aslinya. Koreksi. Tuhan aku. Sebentar, ini aslinya format dapat dari Pak Imron ya. Lupa ini. Lalu kita tambah baris keduanya ya. Sebagai domir mutasil, ini mudah-mudah play. Kemudian 3 dan 4, ini a'udzubika. Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau. Inna huruf tauhid, inna nasoba rofa'u. Taukid. Ya, taukid, huruf taukid. Maaf, saya berbesar mata kecilan. Nah, Bukan huruf taufik loh. iya, kacamata dia saya harus ganti, maaf ya. Baik, ulang. Ini a'udzubika. Ini huruf inna ya, huruf taukid. Inna nasoba rofa'u, kemudian domir mutasil ya atau anna di sini. Ananya dibuang. Anna dibuang. Ananya seperti dibuang, tadi. Pak. Iya. Ya, sebenarnya ingin membantu aja, tapi nggak butuh ya, oke. Nah, gitu kan? Isim ina, dia isim ina mansub. Dan nanti sebagai mubtadanya. Kemudian auzu, ini A'udzubika. ini salah ini, maaf. Fi'il mudhari wazan berapa nih? Wazan 3. Wazan 3. 3. Auzu wazan 3. Wazan 3, kemudian dan ini ada fa'il mustatirnya ana ya. Nah, jangan dicoret ya ananya. Ada protes deh. Kemudian Biasanya bika, bukan file mustatir, domir mustatir. aduh ini Iya. maaf ini kehapus ya. Ini huruf jer, Jar majrur. Yang dua aja. huruf jer. Ya ini jer majrur. Bika. Antanya dihapus itu, Pak. Antanya. Hilangkan. Oh, yang tadi ya, copy paste ya. Oke. Kemudian ini ada huruf masdariyah nasab yang menjadikan fi'liyah setelahnya sebagai masdar. An as'alaka. Aku menanyakan kepada engkau. As'ala fi'il mudhari nasab wazan 1 dengan fa'ilnya domir mustatir ana. Ya kan? Jangan dicoret ini. Kemudian kepada engkau sebagai domir mutasil yang tersambung. Nasab. Nah, ini sebagai fi'il fa'il dan maf'ul bih pertama. Tadi lupa di atas ya. Isim inanya sebagai mubtada, kemudian auzu sebagai fi'il fa'il, kemudian domir jar majrur sebagai maf'ul bih ghairi pertama. Kita lanjut yang kalimat masdariyah ini. Ya sebagai fi'il fa'il as'ala. Kemudian domirkanya itu sebagai maf'ul bih pertama. Kemudian dilanjut dengan ma, apa, sesuatu isim mausul. Ya, dan ini adalah sebagai maf'ul bih kedua yang di dalamnya ada silah. Ada silah yang dimulai dengan fi'il madi nakis laisa, ini kehapus ya. Fi'il nakis laisa, silah dari ma, awal silah dari ma sini. Ini putus ya. Kemudian jar majrurnya adalah li bagiku, dan jar majrur kedua adalah dengannya bihi, dan kemudian ilmun ini adalah isim nakirah rofa sebagai isim laisa. Isim laisa, dan ini adalah menjadi mubtada mu'ahhor nantinya. Kemudian jar majrur yang pertama ini sebagai khobar muqaddamnya, dan bihi menjadi hal kepada ilmun.
Dan yang warna merah ini adalah bagian dari silah yang sebagai maf'ul bih yang diawali oleh huruf isim mausul ma. Kemudian Khobar. sebelum lanjut, huruf masdariyah an ini itu adalah tadi sebagai maf'ul bih kedua. Jadi maf'ul bih pertamanya, gorisori pertama itu adalah jar majrur bika, yang keduanya adalah yang diawali oleh masdariyah an, yang terdiri dari warna biru dan merah ini. Ada fi'liyah dan di dalamnya ada lagi ismiyah. Kemudian ini wa dan huruf ataf. Nah, ini istinaf. Huruf ataf istinaf awal kalimat. Illa taghfirli, ya, sekiranya jika tidak engkau memberi ampun kepadaku, ya kan? Illa di sini adalah huruf nafi yang disisipin dengan huruf syarat in. Nah, ini in ini adalah huruf syarat jazm yang menjazmkan fi'il mudhari yang berikutnya setelahnya, ya kan? Makanya bukan takfiru tetapi takfir. Fi'il mudhari jazm wazan kedua, dhamir mustatirnya adalah anta sebagai fa'il. Maka dia fi'il fa'il di sini. Kemudian jar majrur muta'alliq ke takfir, ya, ke fi'il takfir sebagai maf'ul bih, ya. Gorisori, ya. Kita tambah langsung aja. Yes. Oke. Save. Kemudian waw ataf baris ke-23, kemudian fi'il mudhari jazm karena dia ataf ke mana? Ke 20-22 ini, maka dia fi'il mudhari'nya dijazmkan gara-gara illa ini, ya kan? Dan engkau jadi tadi engkau beri ampun dan engkau beri, harusnya terjemahnya sebentar. Menaruh belas kasihan, ya. Engkau kasihanilah. Ya, engkau belas kasihan. Rahmati boleh. Engkau rahmati atau Engkau rahmati harusnya, ya. Udah dikenal itu. Engkau rahmati. Kok jadi Rahmi, ya? Ada yang nama Rahmi di sini? Nggak ada kan? Tarham ini adalah sebagai dhamir muttasil ana sebagai mansub dan itu sebagai maf'ul bih. Namanya dibuang. Nah, ini harus diakui, ini salah lagi pasti. Kemudian, nah ini adalah mulai dari illa takfirli wa tarhamni ini dengan dua kalimat fi'liyah ini sebagai syarat, ya kan? Syarat, maka setelahnya ada jawab dan dia fi'il mudhari yang dijazmkan lagi karena sebagai jawaban dari illa tadi. Akun adalah aku, fi'il mudhari nakis, asalnya kana, ya, domir ana, ya, ana sendiri sebagai isim kana, dan dia majzum dijawab. Nah, jadi harusnya kalau tidak jazm dia kan akunu, karena dijazmkan menjadi akun. Ini ada keterangan kita tambah di sini. Kemudian berikutnya adalah huruf jar majrur min, ya, dari atau termasuk al-khasirin. Ya, ini adalah isim ma'rifat jamak muzakkar salim majrur. Dan dia sebagai khobar
daripada kana, ya. Oleh karena itu di dahulunya fi'il fa'il maf'ul bih, kemudian yang mulai dari jawabnya adalah mubtada khobar. Jadi syaratnya tadi fi'il fa'il maf'ul bih, ada dua ini dihubungkan oleh ataf, ya kan? Fi'il fa'il maf'ul bih, kemudian dijawab dengan mubtada khobar akun minal khosirin, ya. Itu yang tabel. Sebelum kita lanjut, atau lanjut ya Pak ya? Lanjut ke bagan atau ini dulu? Bagan dulu, ke bagan dulu. Iya. Lanjut ke bagan kalau nggak gitu, oke? Nah, ini masih mudah-mudahan di sini banyak masukan ya. Ya, ini adalah Robi ini auzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nah, ini Robbi dengan mazhubnya ya Robbi nida munada. Kemudian ini di sini adalah sesungguhnya aku, ini sebagai ya di sini adalah sebagai mubtada'nya, isim inanya. Kemudian a'udzubika fi'il fa'il maf'ulun bih yang warna maaf, setelah mubtada tadi sampai ilmun itu adalah khobarnya. Yang khobarnya terdiri dari fi'iliyah dan masdariyah, ya kan? Fi'il fa'il maf'ul bih ghairi sharif, ya. Bika, jar majrur bika. Kemudian mulai dari huruf masdariyah itu adalah induknya sebagai maf'ul bih, ya kan, sebagai masdar muawwal yang terdiri di dalamnya fi'il fa'il maf'ul bih as'aluka dengan tulisan merah ini, as'alaka maaf ya, karena dia nasab ya, karena dia nasab maka as'alaka. Kemudian mausul ma, mulai dari mausul ma sampai ilmun itu adalah maf'ul bih kedua yang terdiri dari tadi mulai dari laisa libihi ilmun, itu ada khobar muqaddam, hal dan mubtada muakhar yang warna merah. Kemudian kalimat barunya, karena makanya kita batasi dengan garis tebal tanpa putus-putus ya. Itu wa illa taghfirli wa tarhamni, terdiri dari dua fi'iliyah, fi'il fa'il maf'ul bih, kemudian sama wa tarhamni, kemudian akum minal khasirin sebagai kalimat jawab daripada syarat, terdiri dari mubtada khabar. Antara syarat dan jawab ada batas garis putus-putus. Antara ya nida munada dengan kalimat jawab ada garis putus-putus. Demikian. Itu antara fi'il fa'il, Pak. Ya. Antara tagfirli dengan wa tarhamni. Iya, itu ada garis putus-putus, Pak, yang di tengahnya. Putus-putus kecil. Nggak nunggu pertanyaan dulu? Oh iya. Ya, sebelum di ini. Biar dikoreksi. Enggak, siapa tahu. Biar lebih cepat. Oke. Yang tadi koreksi terakhir ini tadi ya. Udah. Baik, Bapak Ibu Kembali sekalian. ke tabel, Pak, biar ada pertanyaan. Kembali ke tabel. Ya, Pak, ke tabel, Pak, ada, Pak. Enggak. Itu, Pak, yang masdariyah ya. Yang 7 sampai berapa itu ya? 8, Bu. Dijadikan maf'ul bih kedua ya? Iya, Ya. 8 sampai 17. Ya. Harusnya kalau saya gitu, kalau saya itu ada satu kolom lagi itu jadi masdariyah, sehingga yang sorof dengan yang nahu sama gitu. Oh, di sorofnya ya. Kan ini sorofnya nggak sama dengan nahunya yang maf'ul bih kedua, coba. Yang hijau itu
Kalau tidak ada refleksinya ke sorofnya kan? Ya, Masih ya. Harusnya ada Ditambah satu ya Bu ya. lagi. Nah, Tambah satu satu kolom garis dari berdiri, ya, satu kolom dari berdiri 7 sampai 16 itu, sampai Mas Darya kalau gitu nggak ya? sampai Dari 17. Nanti, 8. Dari 8. iya iya, Antara kolom I dan J kali. pokoknya yang Oh, ini ya. wakil dari maf'ul bih Iya, 2 iya. itu. Di sorof ya, Bu? Maksudnya. Iya, Di di sorof. sorof. Ya. Betul nggak sih? Saya juga mungkin salah Iya, gitu. kalau mau diinin begitu. Di nahwunya oke kan Bu ya? Kalau di Nah, nahwunya ini oke. betul, Iya, Bang. kalau di nahunya udah sama, saya juga gini. Cuma ada refleksinya ke sorofnya itu ada Iya, iya. itu apa Betul. kolom satu lagi itu Masdar awalnya itu. masdariyah gitu kan. Masdar muawal Bu, digabung. Ya. Seperti yang khobar itu ya, khobar ina itu ya. Ya silakan ada lagi. Oh, di sini ya, Pak ya. Ya nanti tambah satu kolom nanti Pak. Iya, iya, Susah iya. itu. Nggak muat ya. Terus yang itu Pak satu lagi boleh ya? Silakan. Satu lagi itu yang apa? Apakah perlu di sana yang Robbi itu kan ada ya-nya ya? Iya. Itu apakah perlunya itu ya udah di keterangan aja gitu. Jadi kita tidak menambah huruf yang sudah legal lah istilahnya ya. Bahwa di situ ada apa sih ya mahdub berarti itu dikasih keterangan aja bahwa ya-nya mahdub gitu atau Tanda kurung bisa mudhofnya ya, Bu ya? mahdub gitu kan. Tanda kurung bisa kan? Tapi kalau misalkan ini masuk ke Robi, ini kan sepertinya ini kalimat aslinya adanya gitu, ada gitu si iya ini gitu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Harus ada. Tabirnya nggak ada itu. Harus ada Bu Lisma. Ya harus ada, tetapi Di dalam kurung. di kata di shortnya sebagai keterangan, jadi tidak boleh di ayat aslinya gitu maksudnya. Ya. Kan mahdub ya, kalau yang mahdub itu kan kita ini kan ya, di situ kan ada mudhof ilaih yang mahdub gitu kan. Jadi kita tidak berani menambah Ayatnya kan yang Robi. di atas Bu, itu uraiannya yang di bawah. Betul. Maksudnya Ini kan kalau yang ya. kolom C itu ya, kolom C itu kan ini secara aslinya gitu kan. Apa gitu ya? Terus nanti diurainya menjadi muthofilah bukan Bu? Itu Iya, Robina. iya, maksudnya gini, jadi enggak ada maksudnya, jadi di Robi itu Robi ya, di Robi itu, jadi ada beberapa keterangan bahwa di sana ada ya yang mahdub, ya kan iya-nya juga di sana tidak ditulis kan gitu ya. Kemudian ya yang pertama ya robana yang munada, nah yang nida munadanya. Huruf nidanya juga tidak ditulis berarti mahdub, berarti Oh, sinyalnya maaf, juga mahdub. Ibu Lisma maksudnya gini ya, kalau dari ayat ini kan Robi tanpa ya gitu maksudnya kan. Iya, betul. Berdua yang nomor Kemudian 2. kalau kita tulis ya itu takutnya rancu antara yang mazhub ya nida sama yang ini gitu maksudnya. Iya. Sebetulnya ini kan maksudnya Robi ya itu yang saya tahu saya ya, penulisan Robi itu bisa dua pilihan. Silakan bisa Robi seperti yang kita lihat sekarang, bisa juga yang ada tangkaiannya gitu Bu, ya kan? Oleh karena itu untuk memunculkan arti ini, munculnya aku ini, ya kan? Kita tambahkan ya ini di sini. Itu alasannya. Jadi kalau menurut saya itu yang di kolom kata itu adalah kolom untuk yang terputus-putus per kata itu. Jadi terputus-putus per kata sehingga yang harusnya dia unsur kalam atau si jumlah pun kita putus-putus kan, kita buka bi dengan k kan gitu. Nah si Robi ini kan memang di dalamnya ada dua, jadi kita putus juga gitu. Jadi roba dan ji gitu. Iya, makanya kita tulis roba Bu itu. Roba dan kembali ke tabel, turun ke bawah ke 18, 19. Iya, ini. 19. Pertanyaan Ibu Lisma juga jadi kebalik dengan 19. In dan la, mestinya dipisah in dan la. Nah, gitu Parangkuti tadi berpikir ila itu harusnya jadi dua, in dan la. Dan kelihatan ada syaratnya Pak. Ya, jadi artinya harus konsisten bahwa untuk kolom C
Semua diurai sesuai dengan kata aslinya sehingga ila menjadi in dan la, robi menjadi roba dan ya. Itu boleh. Tapi kalau 19 jadi ila, maka di nomor 1 2 jadi robi saja. Nah, jadi artinya Ibu Lisma dengan Parangkuti itu mau mengingatkan ya konsisten lah. Nah, terus kemudian kalau dalam KBI gimana? Kalau dalam KBI wajib dipecah. Jadi kalau begitu gimana? Nomor 1 2 adalah benar, tapi justru nomor 19 salah. Itu kira-kira. Kita sempat Pak Musrif, yang ila itu sempat hanya kita tulis keterangan sini, cuman ila itu sama dengan in plus la gitu tadinya di sini. Jadi cuma nggak dipisah di sini, cuma maksudnya gabungan sih sebetulnya. Jadi kalau melihat konsistensi, kalau mau dipisah di atas, karena KBI dipisah, berarti di sini harus tambah 1 baris lagi begitu Pak Musrif ya. Iya. Oke. Tambah aja Pak nanti. Terima kasih Pak Putih. Nambahnya untuk sementara mengingat waktu saya hanya insert begitu aja. Oke. Ada lagi yang lain? Iya Pak, saya boleh tanya ya, baris terakhir. Yang terakhir, paling akhir. 28. Nanti kan ada nomor 26, 27, 28. Mubtada khobar. Boleh nggak kalau misalnya akun itu sebagai fi'il mudhorek, kemudian yang jar majrurnya sebagai maf'ul bih ghairi sharih gitu pertanyaannya. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, balik lagi ke atas Pak. Mohon maaf Pak. Satu-satu dulu, Ya. satu-satu dulu Pak Widi. Oh, satu dulu. Ya, oke Pak. Silakan Pak. Biar dijawab. Iya Pak, maaf. Ulangi pertanyaan. Ya, jadi yang 26, bolehkah 27. akun ini dilihat sebagai fi'il mudhari begitu kan? Iya. Nah, sehingga minal khosirin itu adalah sebagai bukan khobar tetapi fi'iliyah jadi kalimatnya begitu kan? Iya. Apakah boleh begitu? Sehingga minal khosirinnya adalah sebagai maf'ul bih kan begitu. Iya. Sorif. Ini rasanya pernah di awal-awal dulu di KBI lebih memilih dia ismiyah begitu. Jadi gini, sudah kita state di KBI ini adalah termasuk fiil yang nakis. Kalau fiil yang nakis dijadikan sebagai ismiyah. Karena ismiyah maka itu yang namanya isim, akunnya menjadi mubtada, kemudian minal khosirinya adalah khobar. Jadi kalau gitu pertanyaannya minal khosirin boleh nggak jadi maf'ul? Sekarang nggak bisa karena kita sudah sepakat bahwa kalau ada fiil nakis karena ismiyah maka jadi khobar, nggak boleh jadi maf'ul. Ya. Yang jadi isim itu kan ininya, domirnya kan, domir anaknya yang jadi isim itu. Betul. Iya. Oke, jadi isimnya semuanya jadi. Sebut naik ke atas, mau bertanya yang kedua. Naik ke atas yang warna merah. Aduh, mohon maaf ini. Tetangga berisik banget nih. Ampun deh. Udah silent. Yang merah itu, ini tempo hari waktu kami presentasi ada di tengah-tengahnya ada mubtada khobar ini di tengah-tengah fi'liyah ya, kalimat fi'liyah. Nah itu Pak Musrif menerangkan bahwa itu nggak boleh katanya, harusnya ikut fi'liyah semua. Nah tapi ini kalau yang seperti ini penjelasannya jadi bagaimana ya? Silakan. Pratiwa. Mudah-mudahan Pak Pratiwa jawab ya. Silakan. Ya, gimana? Itu yang merah. Ya karena kan jumlah Pak. Jumlah itu kan bisa fi'liyah, bisa ismi ya. Karena dia merupakan silah, Pak. Silah itu kan jumlah. Jumlah itu boleh ismiyah, boleh fi'liyah, Pak. Oh gitu. Iya. Yang penting silahnya berupa kalimat sempurna kan. Dia kan di sini kan ada apa? Ada maknya itu. Ada isim laisa. Iya. Bukan isim laisa, ada ma sebagai mausul. Iya. Ada ma sebagai mausul. Jadi silahnya itu boleh
Boleh. berupa Boleh. ismiyah gitu ya. Jumlah. Iya, Jumlahnya begitu jumlah ya. ismiyah. Iya, iya. jadi penjelasannya bagian. Karena kalau ini kan kalau sampai ma aja kan nggak ada isinya gitu ya. Tapi jelas ini apa gitu kan, apa itu maf'ul bih kedua. Tetapi dengan rangkaian mausul silahnya ini menjadi bagian dari sima ini, makanya warnanya anak daripada dari si mausul ma ini Pak Widi. Iya, iya, baik. Anak kalimat jadinya. Ya, anak kalimat. Iya Pak. Close apa ya saya? Oke. Pak Taufik mau bertanya nih. Iya. Sebenarnya masdar muawal ini as'alaka saja kah atau sampai ke bawah gitu masdar muawal itu? Mas. An as'alaka kan itu masdar muawal itu kan an as'alaka gitu ya. Kemudian disambung dengan isim mausul gitu kan. Jadi kalau menurut saya ya an aslaka ini kan ada masdar sorihnya. Ya. Ada masdar sorihnya. Nah, masdar sorihnya itu yang menjadi maf'ul bih gitu. Kita ngelihatnya dari ya kan? Ya, saya dulu ya. Menjadi maf'ul bih kedua ini di masdar sorihnya itu gitu. Kemudian disambung dengan ma ini sebagai maf'ul bihnya gitu. Kan pertanyaan Pak Pauji itu saya perhalus begini. Kan maf'ul bih keduanya itu sejak 8, sejak an. Kenapa dia bisa jadi maf'ul bih? Itu dulu aja. Saya jawab ya. Kita lihat di jenis fi'il mudhari ini kan dia boleh memiliki dua maf'ul bih nih, ya kan? Ya, dua maf'ul. Maka di sini jelas maf'ul pertamanya adalah domir ka ini. Nah, maf'ul keduanya, jadi aku menanyakan kepada engkau ini sebagai maf'ul pertama kan? Apa yang ditanya gitu loh? Apa ini mausul silah ini? Gitu. Ya, sampai di situ itu jawaban sama dengan jawaban ke Pak Widi tadi, sudah clear. Walaupun barusan ditanyakan oleh Pak Pauji. Tapi Pak Pauji lebih dalam nanyanya. Dari 8 sampai 17 yang disebut masdar muawal, mengapa jadi maf'ul bih kedua? Goiru sorih. Oh, yang warna hijau ya? Ya, yang warna hijau. Bukan biru ya. Kalau saya mah ini hal boleh nggak ya? Jadi itu ada dua kemungkinan. Dia bisa hal, berarti dia di-i'robi sebagai nasab. Tapi bisa juga nanti jadi maf'ul bih goiru sorih di situ. Iya, betul. Iya. Sorry, tetapi goiru sorih ada penjelasannya. Sebetulnya ada min yang mahdhuf. Ingat ketika kita ta'ud. Coba Bu Lisma kalau ta'ud gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada billahi dan min itu kan. Nah, ada min. Ya. Minas syaitonirrajim. Minnya itu di sini tidak kelihatan. A'udzubika min an asna gitu. Min su'alika. Nah, itulah yang menyebabkan Bapak memilih maf'ul bih goiru sorry. Tetapi kalau dianggap bahwa tidak ada min, boleh saja itu menjadi hal, boleh. Jadi dua pilihan. Tapi Pak, waktu di pekan pertama ya, waktu itu saya kan menjawabnya itu ada dua maf'ul untuk berlindung itu. Tetapi itu waktu itu kita sharing dengan Pak Hatta bahwa hanya ada satu yaitu bilahinya. Kemudian yang minasyaitonirrajimnya itu termasuk hal gitu. Ya, kalau berlindungnya itu adalah membutuhkan satu maf'ul, maka minas syaitonirrajimnya itu adalah sebagai hal. Pertanyaannya tinggal, aku berlindung kepada Allah atau hanya cukup gitu aja, itu apakah sudah cukup? Nah, apakah kalau itu sudah cukup,
maka statusnya berarti bukan maf'ul bih goiru sori, tetapi statusnya adalah hal, karena itu sudah statusnya jadi tambahan gitu. Tapi kalau mau apa namanya, aslinya adalah memiliki satu maf'ul, tapi karena ada min, yaitu seperti halnya dahabalahu binurihim, ada bi gitu. Nah, itu maka bisa menjadi maf'ul bih goiru sori. Jadi dua kemungkinan itu bisa, Bu Lisma. Apa dikasih garis miring gitu Pak Musrif ya? Boleh, kasih garis miring juga boleh. Strip maf'ul bih gitu ya Pak. Artinya dua-duanya bisa diterima kan? Iya, sama-sama nasob kan? Iya. Bisa dijadikan nasob, tapi kalau mau jadi maf'ul goiru sori, Nasob juga kan, Pak? Nasob juga kan? Iya, maf'ul goiru sori. sama. Kalau itu maf'ul bih namanya kalau nasob. Iya kan, maksudnya di statusnya di jabatan itunya gitu, mahalnya itu dia nasob gitu, maupun pokoknya maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul mutlak yang gitu itu semua Nasob. posisinya sebagai nasob kan Pak? Nah ya, tetapi sejak kalau di situ maf'ul goiru sori sebetulnya sebelumnya ada min. Kalau setelah min adalah majrur. Jadi an-nya si MM-nya si masdar muawalnya diirobi sebagai majrur. Iya, Gitu. betul. Maksudnya Itu di itunya Pak, di apa? Di perkataannya ini di perkalimatnya gitu, menempati nasob gitu. ya karena dia maf'ul. Iya. Oke. Dari mohon bengkok untuk mohon itu yang tidak. Bertanya Pak. Silahkan. Iya, Pak, yang untuk penulisan masdar muawal Pak, itu kan dari 8 sampai 17. Apakah di an yang di nahwu yang hijau itu bukan menjadi biru Pak annya? 8 sampai 17 ya, kenapa? Itu kan dia kan masdar muawal Pak ya? Iya. Masdar muawal. Nah, penulisan di nahwunya yang an itu apa tidak biru? Di situ kan kolomnya itu kan berwarnanya hijau. Oh Apakah iya. dia bukan menjadi bagian Hijau dari Pak, hijau. Udah Dia betul masih Pak. hijau. Karena Udah sejajar. betul Pak gini. Level dengan Bika Pak. Iya kan Satu itu level setara dengan level dengan Bika. maf'ul bih 1, yang itu yang garis 1 dengan yang 2 itu kan satu level Pak. Jadi sama-sama hijau. Cuma punya anak gitu kan. Anaknya yang warna itu biru. Ya. Dan cucu. dan cucu. Kalau mau ditulis ya berarti kalau yang nomor 11 nanti ini kalau berarti itu dia mempunyai anak kalimat gitu ya. Jadi bukan penjelasan secara langsung. Iya, itu anak kalimat. Anaknya merah. Nah, kalau yang nomor 11 gimana, Bu? Itu kan juga mausul ya. Mausul di kiri di sorotnya kan mausul silahnya sampai garisnya lurus. Apakah di kanan itu juga lurus tegak saja sehingga maf'ul bihnya itu menjadi merah di situ dan tegaknya yang biru sebagai maf'ul bih juga. Maknanya kan selevel dengan K. Pewarnaan ini hanya di kanan sebetulnya di nahwu Pak. Aturan pewarnaan itu hanya di kolom nahwu. Kalau ini mah bebas yang gigit. Bebas kalau yang di sini. Tapi bahwa mausul silah itu memang mulai dari ma sampai ilmun 17. 50 lebih 2. Ya. Huruf masdariyah bisa di itu juga. Nah, ini yang sebetulnya bisa itu. yang silah inilah yang merah ini sebetulnya. Iya. Maf'ul bihnya dari mausulnya ini maf'ul bih kedua gitu. Silahnya berupa jumlah ismiyah itu. Oke, kalau tidak ada saya tunjukkan perbaikannya tadi sudah ada di sini. Di stop mungkin Pak. Ya, punyanya Pak. Yang nyetok saya atau Pak Musrif? Enggak usah, langsung. Supaya Pak Taufik bisa lihat juga. Gitu. Sudah bisa langsung. Kalau Pak Musrif bisa nggak disetok? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik, kita pelan-pelan lihat. Di sini tadi menjawab Ibu Lisma supaya sekalian. Robana
bukan yang ini. Sorry. Ini marobanya biasa aja. Nah, tadi tambahannya ketika wa ini memang di sini hanya penjelasan atop ke ayat Taqobal 177 atau jiada pilihan ya. Nah, kalau ini nanti jadinya adalah atop, maka di sini harus ada maktub. Ke ayat 127 Taqobal tuh sebetulnya maktubnya yang ini. Itu yang ditanya Pak Fauji. Ini maktubnya kemana ini? Ke sini. Harusnya ini maktubnya tuh ke nomor 4 ya. Wawunya harusnya jangan ikut. Tapi ini karena tujuannya adalah kalimat jawab, jadi akibatnya dari sini. Saya kok nggak bisa lihat, maaf ya. Hah? Saya harus stop dulu tuh gimana ya Pak Muslim? Ya makanya harus stop dulu Pak. Jadi Bapak Udah, bisa saya lihat. mah udah. Enggak punya Pak Taufiknya nggak Taufik. bisa lihat sekarang. Di kamera, Oke. di Jadi saya monitor Bapak. boleh Stop dulu aja Pak. Ya. Saya stop ya. Ya. Oke. Tapi tidak di stop juga orang lain tidak terganggu, Pak. Iya. Hanya Pak Taufik aja yang terganggu. Iya, kasihan saya Pak Muslim. Oke, kalau yang lainnya tadi saya tidak lihat ada perbedaan, hanya mungkin tambahan di nomor 6. Ini ada isim fa'il sehingga mengakibatkan bolehlah sama saudara ditulis dalam kurung maf'ul bih ghairu sori. Yang paling penting di sini mau dia hal, mau maf'ul bih ghairu sori, kemana dia? Ini ke nomor 6. Kalaupun dia hal, halnya ke nomor 6. Maf'ul ghairu sori, ghairu sori ke 6. Tetapi konsekuensinya kalau nanti saudara pilihnya maf'ul bih ghairu sori, maka ini ada yang tegak di sini. Dan ini sudah jadi warna lain, gitu kan? Maf'ul bihnya sampai di bawah, begitu. Itu konsekuensinya menjadi begitu, ya. Itu aja. Kalau jadi maf'ul bih ghairu sori. Kalau itu jadi hal enak, lurus aja. Nah, pertanyaan saudara mungkin lihat di sini, kenapa ini diisi, kenapa ini tidak diisi, kan gitu. Jadi kenapa wawu di sini itu saya biarkan terbuka, sedangkan ini ditutup karena ini fiil fa'ilnya cuma satu. Tapi kemudian ada maf'ul bih di bawahnya. Kemudian si maf'ul bihnya pakai wawu dihubungkan maf'ul bih juga, sehingga sebetulnya ini satu keluarga. Gitu, di mana ada iz'alna dan seterusnya sampai lak wa. Nah, iz'alna sebetulnya iz'al lagi gitu ya. Sebetulnya dia iz'al lagi, iz'al min duriyatina gitu. Jadi iz'al dipakai lagi sehingga sebetulnya ini satu keluarga, sehingga pantaslah kalau saya kasih ini harus disambung nih biar tahu bahwa ini satu keluarga. Berbeda dengan yang bawah. Kalau yang bawah memang sengaja ini dikosongkan karena ini tersendiri ini, dan ini tersendiri juga, ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul, fiil, fa'il. Sehingga saya bisa membedakan perbedaan antara wawu yang diisi dengan kuning dan wawu yang tidak diisi kuning. Maksudnya untuk memberi penjelasan pada kepala kita, oh ini satu keluarga di atas, ini keluarga kedua, keluarga ketiga. Tetapi keluarga di atas punya gantolannya 2 biji, yang ini maf'ul bihnya gitu, dan dihubungkan dengan wawu. Jadi walaupun ini wawu, walaupun ini wawu, ternyata yang dihubungkannya berbeda. Oleh karena itu, ketika saudara lihat di sini maktubnya ke 5 dan 8, kenapa cuma 5 dan 8? Karena hanya ke kotak ini maktubnya, fiilnya diambil. Begitu juga ketika yang ini, kenapa ke 4:16? Ini 4 ke 16 ini. Karena ini sudah jadi satu keluarga. Karena ini jadi satu keluarga, maka kalau saya bermaktub, maktubnya ke keluarga ini, ke keluarga 4:16. Ini satu keluarga. Saya maktub ke situ. Yang ini pun kemana? Maktublah ke situ, gitu. Nah, sementara yang ini maktubnya ke sini, 5 ke 8. Itu berbedanya, ya. Oke, kalau yang lain-lain saya kira sebelah kiri tadi tidak ada yang signifikan, dan MSF-nya. Nah, ini tadi yang dilupakan adalah ini.
umatan muslimatan, MSF-nya harus ada karena untuk menunjukkan ini maf'ul bih berdua tidak sendiri ya. Maf'ul bihnya berdua tidak sendiri. Isim fa'il kalau nggak salah tadi yang belum ya. Kemudian di halaman berikutnya di sini memang ini ada beberapa, sebetulnya ada 3 ya, apa disebutnya itu i'rab untuk kalimat ini. Pertama adalah yang menganggap bahwa mubtadanya cuma ka aja. Pernah dulu Pak Fauji bilang, udahlah saya mau mubtada yang ini. Boleh. Kemudian antaknya di sini adalah khobar gitu ya. Nah, tapi khobarnya ini adalah gitu ya. Dia bagian dari sebagai mubtada dari khobar yang bawah. Ini mubtada khobar di bawahnya. Mubtada khobar yang bawah ini adalah khobar. Nah, tapi nanti gambarnya jadi begini, gitu ya. Jadi khobarnya ini adalah bagian daripada tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dibiarkan antanya itu tidak dikasih apa-apa, dikasih garis, ini mubtada, tapi ini tidak dikasih apa-apa, itu sebagai fasil. Itu dulu Ibu Lisma, sudah juga pernah menggunakan. Tetapi KBI memilih yang ketiga, yaitu ada di pekan ke-48, sudah ditulis. Isinya apabila ada domir, gitu. Mutasil dan munfasil yang bergandengan atau ada 2 domir, maka itu yang satunya sebagai taukid sehingga yang atasnya namanya muakadnya. Taukid muakad ini satu kesatuan, maka inilah isim inanya bareng-bareng. Gitu, isim terhadap si inanya itu bareng-bareng dia sebagai mubtada sehingga yang ini menjadi khobar. Bahwa itu nanti ada khobar 2 kali, al-tawabu ar-rohimu, gitu ya. Ada khobar 1, ada khobar 2. Begitu. Jadi kenapa pilihnya yang ini di antara 3? Sebetulnya ada 3 di dalam Irobil Quran. Tapi yang kita pilih karena kita sudah menstate ada di pekan 48. Khusus tentang pentarkiban. Itu ada. Jadi yang setiap ada 2 begini. Yang ininya jadi taukid, ininya muakad. Jadi mubtadanya adalah bersama-sama. Nanti di dalam terjemahannya tidak boleh ditulis dua-duanya. Sungguh engkau maha penerima, tidak boleh. Yang satunya harus dijadikan kata penegas, gitu ya. Sesungguhnya engkaulah benar-benar, boleh begitu. Sungguhnya engkau benar-benar maha penerima tobat, maha pengasih, gitu. Jadi boleh, sungguh engkau benar-benar, nah itu penekanan lagi, gitu. Kalaupun sungguh engkau maha penerima tobat, maha pengasih boleh juga. Tapi untuk memunculkan arti daripada taukid, boleh saudara tambahkan terjemahannya dengan benar-benar. Sungguh engkau benar-benar maha penerima tobat, maha pengasih. Benar-benar itu juga taukid. Sungguh juga taukid. Begitu. Kemudian di sininya, nah tadi ada pertanyaan. Bagaimana kalau ini jelas kalimat. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, ini jelas kalimat. Dan dihubungkan dengan wawu. Dihubungkan wawu. Oleh karena itu dikasih bintik-bintik. Gitu. Ini karena akhir kalimat. Pakai tegas. Begitu. Nah bagaimana dengan wawu yang ini? Kan gitu tadi itu. Nah yang wawu yang ini hanya untuk memberi penjelasan. Ini sebetulnya kalimatnya adalah segini sebetulnya. Tetapi ada maf'ul bih di belakang hal ini yang mengatop ke sini atopnya. Jadi ini sebetulnya satu kalimat sehingga oke lah untuk memberi tanda. Tadi sudah ada yang berkelakar. Kasih aja garis-garis pendek. Nah ini memang sudah ada garis-garis pendek. Itu. Ada garis-garis pendek. Hanya untuk memberi kenapa kok muncul bintik-bintik, kenapa muncul tegas. Itu sebetulnya bagi kita untuk supaya mengingatkan saja bahwa ini kalimat tersendiri, ini berarti istinaf nih kalau ada garis tegas gitu. Gitu kan? Ini kalimat tersendiri, ini kalimat tersendiri. Sehingga menjelaskannya sederhana. Ini mundananya, robananya, ini fi'il fa'ilnya, kemudian ini maf'ul bihnya kena maf'ul bih kedua, kemudian kemudian ada wa siapa? Bintik gitu. Kemudian min duriyati, nah ini adalah ke maf'ul bih 1, umatan maf'ul bih 2, halnya musliminal sorry kehapus kepanjangan
Nah, sorry. Nah, ini muslimin, umatan muslimatan, itu maf'ul bih 2, hal ke situ. Kan gitu lebih enak. Menggunakan lurus-lurus ini lebih enak. Fi'il fa'il gitu ya. Ari, na gitu. Manasikana gitu. Kemudian ada wawu, wawunya ini gitu ya. Tu fi'il fa'il. Kemudian alaina maf'ul bih gitu. Nanti lama-lama ini tuh nggak ada. Lama-lama ini nggak ada. Langsung dari mana? Langsung saudara itu adalah tidak ada ininya. Langsung kita bicara Robana. Robana adalah munada gitu ya. Kemudian waja'alna. Oh, ini adalah fi'il fa'il dan kemudian ini ada maf'ul bih. Muslimaini, ini juga adalah maf'ul bih, lak atau dari lakanya itu adalah halnya. Wa min duriyati, nah min duriyatina, ini satu kesatuan, ini juga ada kan menjadi maf'ul bih. Nah di sini berarti ini adalah wawunya adalah maktub ke si maf'ulnya, bukan ke iz'alnanya. Kemudian umatan, muslimatan, mausuf sifatnya. Kemudian juga dia ke seperti maf'ul bih 2, lakanya juga seperti laka yang itu. Oh berarti ini satu begini, maf'ul ke satu yang begitu. Gitu. Jadi lama-lama akan begitu. Lama-lama ininya tidak perlu, lama-lama ininya pun tidak perlu. Ininya pun kenapa ini jadi begitu? Lama-lama ininya pun tidak perlu. Ini hanya untuk latihan, apalagi ini dan seterusnya. Jadi lama-lama saudara tidak perlu yang gini-gini lagi, tidak perlu gitu. Nanti Langsung saudara ayat. cukup dari ayat langsung begitu. Nah, kalau sudah dari sini kita bisa langsung, itu enak. Kalau sudah begitu, maka setiap kita mendengarkan ada orang khutbah, ada orang ceramah dan sambil terus otak tuh bekerja aja. Oh itu ini mubtada khobar nih. Oh ini fi'il fa'il ini gitu lah. Jadi memang otak jadi tidak berhenti gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, sedangkan yang ini tadi ingin menjelaskan. Nah, ini nih maksud saya. Lihat, ini lihat nih. Ini ada trik untuk supaya nggak pusing cerita tentang Robi. Asalnya dari roba dan ya ini, Tuhan dan aku. Maka di sini ada penggantinya nih. Robi dari roba dan ya itu adalah Robi. Nanti coba lihat. In dan la, tapi di sini ada ilah. Kalau itu digabung begitu, itu triknya. Nah, jadi kalau begitu berarti di sini harus ada kolom satu lagi. Iya, selain di sini berjajar kolom-kolom, di sini berjajar. Sekarang di sini jadi ada iya juga gitu. Nah, untuk yang menggabungkan seperti itu. Nanti ada juga seperti banyaklah. Sebelum-sebelumnya juga ada yang begini-begini kan oleh saya gitu ya. Jadi ini sebagai contoh itu untuk digabungkan. Sedangkan poin perbaikannya kalau tidak salah tadi itu ini masalah masdar mu'awal nih. Masdar mu'awal. Nah ini masdar mu'awalnya karena ini annya masdariyah, maka masdar mu'awalnya segini. Inilah yang ditanyakan Bu Lisma. Si ini apa? Yaitu ini, gitu ya. Si masdar mu'awalnya, nah ini. Si setinggi ini itu datangnya dari ini. Terus kalau gitu maf'ul bih kedua apa itu? Yang ini maf'ul bih kedua. Iya, maf'ul bih kedua ini juga, gitu. Mausul silah, gitu. Ya, kalau tadi yang hijau itu masdar mu'awal, di kanannya itu, ini yang di kirinya adalah, gitu. Sedangkan kenapa dia itu menjadi terikat dengan yang atas, itu karena dalam hubungan fi'il fa'il maf'ul bih 1, maf'ul bih 2, boleh yang dikatakan tadi di situ sebetulnya ada mahdhuf yang min, ini ada mahdhuf yang min, sehingga ini boleh goiru sori, maf'ul bih, atau kalau tidak mau repot-repot di KBI mah paling gampang, cukup aja itu adalah hal, itu paling gampang, kasih hal aja. Hal, karena ini kan muta'alak ke situ. Nah, gitu. Ini maf'ul bih juga sebetulnya namanya maf'ul bih itu muta'alak sebetulnya, gitu ya. Muta'alak ke fi'il fa'il, boleh, gitu ya. Cuma nanti hanya tinggal dalam pemahaman dia sebagai penerang atau dia sebagai bagian daripada fi'il, gitu ya.
Sedangkan yang lain-lainnya saya kira tidak ada perubahan di bagian ini. Kemudian di bagian yang ini, tadi hanya ini perbedaannya, dan ini kedua. Nah ini 20-23 nih yang diambilnya. Jadi ini adalah ke sini huruf waw atofnya. Sehingga walaupun ada begini, ini dihubungkan. Yang ini fi'il fa'il maf'ul bih ini ke situ. Itu fi'il nakisnya masih dimunculkan ya Pak ya? Kenapa? Fi'il nakisnya masih dimunculkan di Ya, nahu ya? fi'il nakis ini boleh di kanan, boleh juga di kiri di sini. Iya. Fi'il nakis, kemudian domir ana. Nah, mungkin paling enak ditulisnya di sini nih. Fi'il nakis, domir ana sebagai isim kana, sehingga dia mubtada dan khobar. Dan ini nanti sebagai hubungannya apa? Nah, ini yang harus kita jeli itu. Ini fi'il fa'il maf'ul bih, ini mubtada khobar, ini dua bergandengan apa sih? Oh, ini syarat dan jawab. Gitu. Tetapi si syarat yang atas tuh berdua. Karena ada wawu tadi di maktub. Jadi ini akhirnya syarat dan ini akhirnya jawab. Begitu. Ini jadinya syarat, ini akhirnya jawab. Begitu. Ini syaratnya adalah dari in di sana. Itu sebetulnya. La-nya sebetulnya gabungnya ke mudoriknya. La-nya itu ya, karena dia nafi terhadap mudorik la itu. Sebetulnya kalimat ini ya, la-nya itu ke depan. Tapi dalam penulisan huruf Arab, kalau in dengan la ditulisnya digabung seolah-olah ini kalimat baru. Nah, kalau ini kalimat baru, ini ada huruf berapa nu ila? Ada nggak? Huruf nomor berapa itu ila? Ila kecuali. Huruf keberapa itu? Ila ila nasobalil mustaqna. Ila kelima Pak. Sama pakai tasdid, sama pakai alif. Iya. Iya, pakai tasdid. Ila nasobalil mustaqna itu. Iya. Nah, itu dia. Makanya hati-hati kalau tadi langsung ila, maka itu jawabannya adalah menjadi menasobkan, bukan menjajemkan. Iya, betul. Nah, karena ini jadi menjajemkan dan dia menjadi syarat, oh berarti itu datangnya dari in. Innallah. Bukan bilanya yang Bilanya latasum berarti. Iya. Kemudian Pak ini dari la, bukan dari la, ini tajumnya dari in aja. In itu menjajemkan, la-nya menafikan si mudhari. Nah, dalam pewarnaannya Pak, la nafi ini kan sewarna dengan fi'il fa'il maf'ul bihnya ya Pak ya. Jadi diwarnai kan Pak, la nafi itu Pak. Ya. Kan di sini kan diwarnai Pak. Saya setuju diwarnai ini Pak. La nafi ini kan warna yang ini. Ya. Ya, karena gini, nafinya itu connect dengan fiilnya. Iya betul. Ya. Jadi menafikan si fiil, maka ini adalah bagian daripada fiil. Sedangkan yang di atas itu adalah huruf syaratnya, gitu ya. Iya kan kalau tidak ada in itu kan la takfiru dia sebenarnya, kan itu kalau di tabel tasrif kan. Ini muncul amr, fi'il amr dan fi'il nafi itu kan ditambah ta begini kan adalah karena ada in takfir jadi jazm, jadi sukun, jadi jazm. Jadi jazm, la takfir jazm. Iya. Makanya tadi sebelum kita sempat nulis ini sebenarnya Pak Musrif. Tapi di mana di sorof ini kita kasih keterangan bahwa ila itu sama dengan in plus la gitu tadinya kehapus. Oke. Gitu. Nah, akibat ini ada in, maka ini satu sendiri dihubungkan dengan waw. Jadi kalau gitu innya berlaku untuk siapa? Innya itu berlaku untuk berdua. Ya, untuk satu ke sini, satunya untuk yang ini. Terham nih. Iya, ini in ke sini dihubungkan dengan waw. Dan dijawab juga akun itu dijazm lagi. Ya, ini kan jazm. Karena ada in tadi kan Pak Musrif ya. Ya, karena ini adalah jawab. Ya. Jawab jazm. Oke. Syarat jawab ya itu di pekan ke 41-42 kalau nggak salah. Oke, nah kalau ininya gampang gambarnya, jadi sederhana aja. Ini munadanya
ini mubtadanya gitu ya. Ini ke sini mubtadanya, kemudian khobarnya a'udzubika an as'aluka ma laisa li bihi ilmun. Nah, itu semua adalah kalimat jawabnya dulu, tapi kemudian khobarnya di sini a'udzu. Nah, kemudian itu adalah dari fiil fa'ilnya dan ini maf'ul bihnya, kemudian mulai dari an ke sini sampai ke belakang itu adalah bagian daripada hal boleh maf'ul bih boleh sorry, di mana diturunkan menjadi fiil fa'il as'aluka, kemudian maf'ul bih keduanya adalah maf'ul bih keduanya yang ini. Tapi ini ada anak kalimat lagi, silai sayang ini apa? Adalah khobar muqaddam, hal dan mubtada muakhor gitu. Ini khobar muqaddam, ini adalah mubtada muakhor. Itu turunannya. Sedangkan bagi ini ila, in dan la, ya, la-nya fiil fa'il dan ini sampai di sini ini maf'ul bihnya. Kemudian ada wa, urusannya ke situ tarhamni fiil fa'il dan kemudian maf'ul bihnya. Kemudian akun, kemudian mubtadanya ini khobarnya minal khosirin sebagai khobar sebagai jawab. Gitu ya, makin banyak latihan nanti makin gampang, seperti tadi lama-lama ini dibuang lah. Udah bisa gitu. Gitu kira-kira saudara-saudara sekalian. Semoga Pak memberi. Musrif, maaf Pak Musrif, bisa dilihat bagan yang pertama, saya mau screenshot Sebentar. yang pertama. Sudah ada di layar? Belum. Yang bagan yang pertama. Sudah ada? Bukan yang ini. Yang ini. Sebentar Pak Musrif. Udah tercoret-coret. Iya, ya. Tapi hilang coretan. Nggak apa-apa. Sudah Pak Musrif, kasih. Oke. Baik, silahkan dikembalikan ke Pak Parwoto. Oh ya. Baik, terima kasih Pak Musrif. Berikutnya langsung rangkuman, silahkan Pak Adrian. Mungkin agak ini ya, agak singkat ya, ini waktunya sudah lewat 15 menit. Nggak apa-apa. Kita coba rangkum dari Al-Baqarah ayat 128. Ayat 128 ini merupakan kelanjutan doa dari ayat sebelumnya, 197, seperti yang telah dijelaskan pada paparan tadi. Jadi intinya pada ayat 108, bahwa doanya menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah, hamba yang tunduk dan taat sepenuhnya kepada Allah. Di sini Nabi Ibrahim dan Ismail tidak hanya menginginkan pengakuan sebagai nabi yang saleh, tetapi lebih dari itu mereka ingin selalu tunduk dan total kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Yang kedua, doanya agar keturunan mereka menjadi umat yang muslim, berserah diri kepada Allah. Jadi di sini jelas menunjukkan perhatian bukan kepada Nabi Ibrahim sendiri, tetapi juga kepada keturunan-keturunannya. Kemudian doanya agar diajarkan manasik atau cara ibadah, khususnya ibadah haji, agar dilakukan dengan benar. Di sini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah memerlukan ilmu dan petunjuk yang benar. Berikutnya, di sini agar Nabi Ibrahim berdoa agar Allah menerima taubat mereka. Karena hanya Allah lah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Terakhir, di dalam ayat itu ada pengakuan bahwa sifat Allah sebagai At-Tawwab, maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi jelas ayat itu mengajarkan tentang ketaatan, keikhlasan, pentingnya bimbingan dalam ibadah dan kesadaran untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Kemudian pada Hud ayat 47 bercerita tentang banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuanku, sungguhnya aku berlindung kepada Allah, kepada Engkau dari memohon kepada Engkau, setelah tiada mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan masuk orang yang merugi.
Ayat ini berisi doa dan penyelesaian Nabi Nuh setelah beliau memohon kepada Allah agar menyelamatkan anaknya dari banjir besar. Ini adalah penyesalan dan kesadaran penyesalan itu. Nuh menyadari bahwa permintaan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah karena anaknya bukan termasuk yang muslim atau termasuk kafir. Kemudian beliau memohon perlindungan ampunan dan rahmat Allah serta mengakui bahwa tanpa ampunan dan rahmatnya ia termasuk orang yang rugi. Permintaan dan ampunan rahmat, beliau memahami bahwa hanya dengan ampunan dan kasih sayang Allah seseorang dapat selamat dari kerugian dan kesesatan. Terakhir, pengakuan kerendahan diri terhadap Allah di hadapan Allah. Nuh menunjukkan sifat tawadu, rendah diri dan taubat, menyadari bahwa manusia terbatas dalam pengetahuan dan sangat tergantung kepada rahmat Allah. Jadi ayat 27 menggambarkan kerendahan hati, kesadaran diri, dan taubat seorang nabi di hadapan Allah. Demikian Bapak Proto. Baik, terima kasih Pak Adrian.